Seperti namanya, kebanyakan dari kelompok ini adalah pemakan daging. Tapi tidak semuanya memakan daging. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas adalah mamalia. Jadi, apa sebenarnya itu mamalia? Mamalia adalah hewan-hewan yang menyusui. Ciri khas utama dari mamalia adalah memiliki bulu atau rambut, berdarah panas, dan biasanya vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Sebagai hewan bertulang belakang paling dominan di bumi, mamalia dibagi menjadi beberapa kelompok. Apa sajakah hewan-hewan mamalia? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat untuk subscribe konten menarik lainnya. Yang pertama adalah ungulata atau hewan-hewan berkuku. Ciri khas dari hewan-hewan ini adalah memiliki kuku yang keras di kaki. Kebanyakan dari mereka adalah herbivora. Namun, beberapa dari mereka ada juga yang omnivora. Ungulata dibagi menjadi dua, yaitu Perissodactyl dan Artiodactyl. Perissodactyl adalah hewan berkuku ganjil. Mereka terkenal dengan larinya yang cepat. Kelompok hewan ini meliputi kuda, badak, dan tapir. Sementara Artiodactyla adalah hewan berkuku genap. Kelompok hewan ini melingkupi hewan yang bertanduk dua, misalnya seperti banteng, rusa, dan kambing. Hewan omnivora di babi dan celeng juga masuk dalam kelompok hewan ini. Lalu ada turunan dari Artiodactyl yang dikhususkan untuk hidup di air, yaitu Wipomorpha, yang dibagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kuda Nil, dan kelompok lain adalah cetacean, atau yang biasa disebut sebagai mamalia laut. Ciri khas dari mereka adalah bentuknya yang mirip ikan. Namun, yang membedakan mereka dari ikan adalah ekornya didayung dari atas ke bawah. Contoh hewan cetacean adalah lumba-lumba. Dan hewan laut terbesar di dunia, paus. Kelompok mamalia selanjutnya adalah Rodentia. Mamalia kelompok ini memiliki ciri khas berupa gigi seri yang panjang. Contohnya adalah tikus dan tupai. Rodentia adalah kelompok mamalia terbesar. Dan rodentia terbesar di dunia adalah Capybara.
Selanjutnya adalah Lagomorpha. Kilas mereka mirip dengan rodensia, namun kebanyakan dari mereka pemakan tumbuhan, di mana rodensia dapat bersifat omnivora. Contoh hewan dari kelompok ini adalah kelinci. Kelompok selanjutnya adalah Chiroptera. Kelompok ini cukup unik untuk mamalia karena mereka memiliki sayap dan bisa terbang. Kebanyakan dari mereka adalah hewan nokturnal dan tidur dengan cara terbalik. Kelompok ini meliputi kelelawar dan kalong. Kelompok hewan berikutnya adalah Xenarthra. Hewan-hewan di kelompok ini memiliki ciri khas berupa dakar yang panjang, dan beberapa ada yang berlempeng dan memakan serangga-serangga kecil seperti semut dan layar. Contohnya adalah sloth, anteater, dan armadillo. Selanjutnya kita masuki ke kelompok Cetipheria. Kelompok ini meliputi hewan-hewan yang tubuh besar yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Proboscidean dan Sirenian. Proboscidean mencakup hewan-hewan yang berbelalai. Satu-satunya Proboscidean yang belum punah adalah gajah. Sementara Sirenian adalah hewan laut yang memiliki badan bulat dan berekor seperti dayung. Contohnya adalah dugong dan manatee. Selanjutnya adalah primata. Ciri khas dari kelompok ini adalah jempolnya yang fleksibel. Biasanya hewan dari kelompok ini memiliki kaki dan tangan yang panjang. Ada beberapa yang memiliki ekor yang panjang, namun ada juga yang tidak memiliki ekor sama sekali. Hewan di kelompok ini meliputi monyet, beberapa kera besar seperti gorila, orangutan, dan simpanse. Primata primitif meliputi tarsius, lemur, dan kukang. Selanjutnya kita akan memasuki kelompok mamalia yang cukup unik. Tapi sebelum itu, jika kalian merasa konten ini menarik, ingat untuk like video ini. Selanjutnya kita akan memasuki Monotremata. Jika hewan mamalia biasanya melahirkan, Monotremata adalah kelompok mamalia yang bertelur. Contohnya adalah Platypus dan Echidna atau landak semut. Selanjutnya adalah Marsupialia. Ciri khas dari kelompok ini adalah memiliki kantong untuk memungut anaknya. Dan hewan ini biasanya hidup di Australia dan Papua. Contohnya wombat, koala, dan tentunya kanguru. Kita masuk ke kelompok mamalia terakhir, yaitu karnivora. Seperti namanya, kebanyakan dari kelompok ini adalah pemakan daging. Tapi tidak semuanya memakan daging.
Ada yang omnivora seperti rakun. Bahkan ada yang memakan tumbuhan, di panda yang gemar memakan bambu. Kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok lain, yaitu kelompok carnivorm dan gallivorm. Carnivorm diikuti anjing dan hewan serupanya. Contoh-contoh dari carnivorm adalah Procionidae yang meliputi rakun, Ursidae yang meliputi beruang dan sejenisnya, Mustelid yang meliputi cerpelai dan linsang, Pinniped yang meliputi anjing laut dan singa laut, dan Canine yang meliputi anjing, rubah, dan serigala. Sementara Galliforma meliputi kucing dan hewan-hewan yang menyerupai kucing. Kelompok ini melingkupi hyena, hewan pemakan bangkai yang ada di Afrika, garangan dan meerkat, Viverridae yang melingkupi luwak, musang, dan binturong, dan Felidae atau bangsa kucing. Felidae dibagi lagi menjadi dua, itu Pantherin yang melingkupi kucing-kucing besar seperti harimau, singa, dan macan, dan Felid yang meliputi kucing-kucing kecil seperti kucing domestik. Sekian dari topik kali ini. Ingat-ingat ya untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.